Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'al kainat. Subhanahu wa ta'ala al-malikul alam, al-qadimul baqi, al-qaimu bidzatihi, al-qadiru alal ijadi wal a'dam, alladhi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'inal kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, segenap asatidzah, wabil khusus guru-guru kita yang memberikan mutiara-mutiara ilmunya kepada kita, wawasan-wawasan tentang hukum-hukum keislaman yang menjadi syariat bagi kita, baik yang bernilai wajib dan juga sunnah. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Alawi Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur untuk beliau. Allah Ta'ala jadikan ilmunya ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Levi, yang tadi memberikan wawasan ilmu kepada kita agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang salah satu jalannya yakni kadhimil ghaidha, menahan rasa amarahnya. Dan juga guru kita yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Habibun al-Mahbub al-Habib Abdurrahman al-Habsyi, yang insyaallah nanti akan datang ya memberikan pengajaran ilmu yang manfaat kepada kita. Dan segenap para asatidzah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, hadirin wal hadirat, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dan minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita. Hadirin, bukanlah saya orang yang patut untuk berbicara di hadapan, karena di belakang saya ini banyak guru-guru yang mumpuni ilmu-ilmunya. Yang hadir bersama kita pula Bapak Kiai Haji Saleh. Beliau datang ya, jadi saya ini ngomong di sini bukan kayak orang lagi ceramah, kayak orang lagi di ponten begitu. Ini bang saya salah nanti ditandain gitu. Ini Galwi udah siapin kertas sama bolpen. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, bismillah, dengan izin Allah Ta'ala Allah berikan kemudahan yang banyak untuk kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim,
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, punya Allah Ta'ala semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Punya Allah, termasuk juga diri kita dan semua yang ada pada kita, ya bini kita, ya anak-anak kita, bahkan yang ada di dalam badan kita, semuanya, bukan hanya yang zahir, bahkan yang batin, hati kita pun punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jikalau kau keluarkan apa yang ada di dalam hatimu, kita kerjain apa yang terbersit di hati, kita punya kepengen terus kita kerjain, au tukhfuhu, atau baru kau simpan saja masih ada dalam hati, belum kau keluarkan dengan amaliyah, yuhasibkum bihillah, Allah Ta'ala sudah punya perhitungan semuanya. Mungkin kalau malaikat tidak mencatat apa yang kita tidak kerjakan, artinya malaikat tidak mencatat apa yang masih ada dalam hati belum dikeluarin. Tapi sungguh Allah Ta'ala tembus ke dalam hati kita, baru punya azam, baru punya niatan yang belum dikerjain, baru pengen punya cita-cita belum dilakonin, Allah Ta'ala udah punya perhitungan semuanya. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah Ta'ala akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah Ta'ala akan mengadab bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas segala sesuatunya adalah maha perkasa. Allah maha kuasa, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana kita umat Islam telah diperintahkan agar kita beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kepada takdirnya. Takdir yang mana? Khairuhu wa syarruhu, yang bagusnya dan juga yang jeleknya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada lingkungan kita, entah di masa yang dahulu, masa yang belakangan, atau masa yang nanti akan datang, kita mesti i'tiqadkan, kita mesti imani dengan iman yang kuat bahwasanya tidaklah akan terjadi sesuatu melainkan terjadinya itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Orang tanya, kalau begitu bagaimana tuh kalau emang semuanya sudah ditakdirkan, apa fungsinya orang berdoa, apa fungsinya orang berikhtiar, orang usaha, begitu ngapain ngaji biar benar biar pinter kalau semuanya sudah ada takdirnya? Maka ketahuilah oleh kita ayyuhal hadirun rahimakumullah wa as'adakumullah, kalau takdir itu ada yang namanya takdir ikhtiari, ada yang namanya takdir ittirari. Apa itu takdir ikhtiari? Sebagaimana guru kita tadi sudah sampaikan di awal, ada perihal ikhtiar. Ikhtiar sebagaimana namanya ikhtiar, usaha, ada takdir yang bisa diusahain. Ada takdir yang bisa diusahain gitu. Artinya apa? Itu takdir terjadi dengan sebab adanya ikhtiar. Contoh, dulu Al-Walid Mu'allim Syafi'i bilang begini, beliau mencontohkan kayak orang nulis. Kalau orang lagi nulis lempengan capek, dia bisa berhenti nggak? Nulisnya, capek dulu dah, berhenti, diminum dulu. Habis minum seger lagi, nulis lagi, bisa nggak kira-kira? Karena sebabnya dia bisa berhenti di situ, dia bisa mulai lagi, berhenti lagi, mulai lagi, maka itu adalah suatu takdir, namun kategorinya takdir ikhtiari. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Lalu ada namanya takdir ittirari. Apa takdir ittirari? Takdir ittirari itu takdir yang tanpa kita usahain, tanpa kita kepengenin, karena memang sudah waktunya terjadi.
Dulu Abah tuh ngasih contoh begini, kayak orang gemeteran. Kalau orang gemeteran tuh ya, gemeteran, dia kata gini, ah capek gemeteran, berhenti dulu ah, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Gemeteran capek nih, berhenti dulu ah bentaran. Bisa nggak? Kagak bisa gemeteran. Gemeteran, dia mau berhentiin lagi, pakai tangan kirinya, ikut goyang juga, begitu. Artinya kita nggak bisa kuasain mau berhenti kapan, mau mulai kapan. Ada orang keserempet motor. Ada orang keserempet motor. Kira-kira kalau keserempet motor masuknya ikhtiari apa itirori? Hah? Tinggal lihat, ada nggak orang di rumah ngomong gini, ah keluar ah bentaran, biar keserempet motor gitu. Ada nggak orang begitu? Karena orang nggak ada yang pengen begitu, walhasil dikeserempet. Berarti takdirnya itu takdir itirori bagi dia. Nah sekarang kita orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, dalam menghadapi sesuatu yang pertama kita mesti i'tiqadkan ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah jadikan takdir bagi kita, baik itu yang sifatnya ikhtiari ataupun yang itirori. Kalau kita kembali kepada tauhidnya, kepada tauhidullah, maka ada sifat Allah yang namanya sifat jaiz. Ini udah kelebihan ke ya? Oh iya kan kelebihan. Ada sifat jaiz namanya. Ya. Dalam kitab Aqidatul Awam ya, syarahnya kitab Nurul Dhalam, itu kan disebutkan wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'alihi. Allah Ta'ala ada sifat jaiz. Jaiz bagi Allah Ta'ala bi fadlihi wa adlihi, yakni dengan adilnya Allah, dengan fadlinya Allah, dengan karunianya Allah, dan dengan adlihi dan adilnya Allah. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat memberikan karunia dan juga bersifat adil. Tidak ada sifat zalim bagi Allah. Hati-hati. Itu terus bagaimana itu kalau ada anak baru lahir terus meninggal dunia, kan dia nggak punya dosa, kenapa mesti meninggal masih kecil? Berarti Allah zalim dong. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Tidak ada zalim bagi Allah. Allah itu ya jaizun bi fadlihi wa adlihi. Cuman dua, dengan karunia dan dengan adilnya. Kalau Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka itu dengan fadlullah, dengan karunia dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala jadikan kepada seorang hamba itu suatu kesulitan yang dirasakan oleh hamba, maka bukan dengan zalimnya Allah Ta'ala, melainkan dengan adilnya Allah Ta'ala. Ya, dengan adilnya Allah, karena tidak ada zalim bagi Allah, tidak ada. Dulu dicontohin begini, kita beli ayam pie, tahu nggak ayam pie? Ya, yang sekarang warna-warni tuh, berapa duit beli? Paling 5.000 perak ya, kecil tuh 5.000 perak. Kita pelihara 3 bulan, kita empanin tuh ayam, kita lampuin kalau malam, kira-kira 3 bulan gede nggak? Gede. Tahu-tahu bini kita ngomong, bang, saya pengen makan sop ayam bang, gitu. Pengen makan sop ayam. Boleh nggak kita potong tuh ayam kita masak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Ayam kita, yang pelihara juga kita, yang mau makan bini kita. Bini orang mau makannya kita kasih kadang-kadang, apalagi bini sendiri. Kita potongin, kita bikin sop ayam sebagaimana maunya dia. Boleh. Begitu juga Allah sama kita. Allah mau apain kita juga, mau Allah tebalikin kita juga, mau Allah Ta'ala goyang-goyangin kita juga, Allah mau susahin kita juga, boleh bagi Allah. Kenapa? Karena kita punya Allah, kita punya Allah. Contoh yang kedua, kita beli lagi ayam pie yang kemarin udah dipotong, piara lagi 3 bulan, kita empanin tuh ayam, kalau malam kita lampuin, 3 bulan gede nggak? Gede tuh ayam. Bini kita nggak boleh ayam gede gitu ya, ngomong lagi, bang, tumben nih bang, saya pengen makan sop ceker ayam, begitu.
Nih hari mendingan bukan ayamnya tapi cekernya doang. Kira-kira ya tuh ayam kita potek cekernya tuh, karena bini kita hajat cekernya doang gitu. Boleh nggak? Kan ayam kita, yang piara kita, yang empanin kita, yang ngelampuin kita. Boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Karena ada aturan dalam syariat yang mengatur kita. Kalau dia nggak sembelih tuh ayam dengan syar'i, maka itu ayam biar kata dia punya sendiri, mati di tangannya juga. Umpama ayam yang nggak mati, cekernya doang kepotek lagi, nggak jadi ayam, jadi apa? Bangke ayam. Maka makan bangke hukumnya haram. Ini bedanya kita sama Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala punya kita mutlak semuanya, kita milik Allah. Tapi kalau kita memiliki sesuatu, kadang-kadang ada aturan yang mengatur kita. Kalau mau makan ayamnya sembelih dulu cara syariat. Oh kok begitu? Nggak sama dong kalau begitu. Ya tinggal lihat. Kalau seumpama Allah kita anggap zalim karena menghukum kepada seorang hamba semaunya Allah. Kalau seumpama seperti itu hadirin, kita anggap Allah dosa ya, tapi jangan itikad begitu, naudzubillah min dzalik. Ada nggak orang yang berani bakar Allah Ta'ala? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Makanya Allah Ta'ala berbuat dengan karunia-Nya, dan Allah Ta'ala itu berbuat dengan adilnya. Dengan adil. Kita lagi jalan lampu merah, jalan sepi, lampu merah, jalan sepi. Jalan terus berhenti? Berani? Sepinya sepi jalan, yang polisi depan banyak banget itu. Berani kira-kira? Kan kita berhenti juga. Coba jalan macet lampu merah yang lewat presiden, berhenti jalan terus? Ngapa sebab? Karena dianggap presiden yang punya aturan. Begitupun kita sama Allah, kita yang diatur, sedangkan Allah Ta'ala yang mengatur kita. Jadi sekali kencangkan tauhid kita, keyakinan kita, i'tiqadkan di hati kita bahwasanya tidaklah terjadi segala sesuatu melainkan terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Tugas kita minta kepada Allah dengan munajat dan doa, dan dengan takdir ikhtiari semampu kita kerjakan apa yang kita bisa, karena Allah Ta'ala karuniakan akal bagi kita hadirin. Jadi beruntung nih orang kita ngaji sekarang di sini, kumpul di sini, ajak sanak famili kita, selamatkan mereka semuanya daripada api nerakanya Allah. Kumpulkan di tempat ini, mumpung guru-guru kita masih mau ngajarin kita, mumpung guru-guru kita masih mau ngebimbing kita. Coba kalau seumpama nanti guru-guru kita udah malas, kayak kagak ngajar, malas begitu, ogah begitu. Siapa yang ngajarin kita? Siapa yang mau didik kita? Sedangkan kita di rumah ada istri kita, ada anak kita, ada cucu kita yang perlu pendidikan agama demi menyelamatkan mereka sekalian menuju keridhaan Allah Ta'ala. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ya Ki Alwi Rashid, ya Ki Lafi, Habib Abdurrahman, dan guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat panjang umur. Dah, mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita, apa yang jadi niat kita, Allah Ta'ala kabulkan akan sekaliannya dengan kemudahan dan keridhaan, lagi keberkahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita Fatihahkan khusus sekali lagi ya. Niatkan kepada guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, bil khusus kepada Bapak Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan juga kepada sekalian sanak-sanak beliau dan keluarga-keluarga beliau, ya, usulihim wa furaihim semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam ampunan Allah dan rahmatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sir asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.